Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Perubahan, Bapak Dr. Woni Ahmad Riwan Sarjana Ekonomi. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan nama kelompok 9 kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Arya Aditya Hermawan, Oktavianus Halawa, Dias Ayu, Nurul Husna, Anggi Aisyah, dan terakhir ada Muhammad Ervan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang Bank BNI. Yang pertama, analisis budaya organisasi dengan metode OKAI pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Tempatnya ada di cabang Bank BNI KCP Tajur, Jalan Raya Tajur, Blok Cempaka 057K, Bogor Timur. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Robbins. Nilai budaya dalam sebuah perusahaan dapat diukur dengan metode organisasional, kultur assessment, instrumen OKAI, survei OKAI, terdiri dari 6 kategori pernyataan, yaitu karakteristik dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan karyawan, pendekatan organisasi, penekanan strategis, dan kriteria keberhasilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oktavianus Halawa. Penilaian budaya organisasi. Di sini ada 4 budaya. Yang pertama, clan culture. Model atau jenis budaya yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan atau clan, yang sifatnya dan ciri-ciri kekeluargaan inilah sangat menonjol. Kedua, adokrasi culture. Model atau jenis budaya ini cenderung bersifat mengalir, dalam artinya anggota organisasi tidak dibatasi oleh struktur. Yang ketiga, ada market culture. Jenis budaya yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi bahkan bagi organisasi dengan market culture yang kuat. Yang keempat ada hierarchy culture. Budaya ini sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Profil perusahaan. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara, pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen corporation, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Jaringan layanan BNI terbesar di seluruh Indonesia melalui 1.763 outlet domestik dan di luar negeri melalui 6 kantor cabang luar negeri, Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, and Seoul. Jaringan ATM BNI saat ini tercatat sebanyak 16.188 unit ATM dan didukung juga oleh jaringan ATM bersama. Layanan BNI juga tersedia melalui 111.743 edisi internet M-Banking dan SMS Banking. Selanjutnya, ada profil budaya organisasi saat ini dan profil budaya organisasi yang diharapkan. Yang pertama ada persepsi pimpinan cabang. Untuk profil budaya organisasi yang diharapkan oleh pimpinan cabang menunjukkan perubahan dari profil budaya saat ini. Dapat dilihat, untuk budaya klan berubah dari 31% menjadi 30%, dan budaya hierarki menurun dari 26% menjadi 19%. Sedangkan untuk adokrasi dan market lebih menonjol dikarenakan ada kenaikan kedua budaya tersebut, yaitu dari 22% menjadi 26%, dan budaya market dari 22% menjadi 25%. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan cabang menginginkan adanya perubahan budaya menjadi lebih fokus pada budaya adokrasi dan market. Pimpinan cabang dapat dilihat ingin menciptakan sebuah lingkungan kerja yang dapat membuat karyawan lebih terbuka akan ide-ide segar, kreativitas, inovasi, serta gagasan-gagasan baru demi menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat ke depannya. Yang kedua yaitu ada persepsi asisten SDM. Dapat dilihat
bahwa profil budaya organisasi yang saat ini dirasakan oleh asisten SDM adalah budaya adhokrasi dengan presentasi sebesar 27%, diikuti dengan budaya market dan hierarki yaitu sebesar 25%, dan budaya klan 23%. Untuk profil budaya organisasi yang diharapkan oleh analis SDM ke depannya adalah budaya klan dan budaya market. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan keduanya yang dirasakan dari 23% menjadi 28%, dan budaya klan dan yang saat ini dirasakan 25% menjadi 28% untuk budaya market. Sedangkan budaya adhokrasi dan budaya hierarki mengalami penurunan untuk budaya yang diharapkan ke depannya, yaitu 27% menjadi 22% untuk budaya adhokrasi dan 25% menjadi 22% untuk budaya hierarki. Hal ini menunjukkan bahwa analis SDM harapkan ke depannya organisasi dapat berjalan dengan menitikberatkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan demi pencapaian persaingan yang ketat dan tinggi, bukan hanya ditunjukkan bagi kompetitor bisnis saja, melainkan di kalangan karyawan. Selanjutnya yang ketiga ada persepsi asisten penjualan. Profil budaya organisasi saat ini berdasarkan persepsi asisten penjualan adalah budaya hierarki dengan presentasi sebesar 27%. Hal ini dapat dilihat dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa budaya hierarki lebih menonjol. Untuk budaya klan dan budaya market sama-sama mendapatkan presentasi sebesar 26%, sedangkan budaya adhokrasi mendapatkan presentasi sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini asisten penjualan merasakan budaya yang sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapi dalam organisasi serta proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Untuk profil budaya organisasi yang diharapkan oleh analis penjualan ke depannya adalah budaya market. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya presentasi budaya market dari yang dirasakan saat ini banding yang diharapkan ke depannya, yaitu dari 26% saat ini menjadi 28% yang diharapkan ke depannya. Hal ini sejalan dengan budaya klan yang juga mengalami peningkatan dari 26% saat ini menjadi 27% untuk yang diharapkan ke depannya. Sedangkan untuk budaya hierarki yang sebelumnya menonjol menjadi menurun dari 27% untuk saat ini menjadi hanya 22% untuk yang diharapkan ke depannya. Sedangkan untuk budaya adhokrasi mendapat presentasi sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk profil budaya organisasi ke depannya yang diharapkan oleh analis penjualan adalah budaya yang lebih menitikberatkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan dengan gaya kepemimpinan yang lebih berkembang dan juga jenis budaya yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi dengan market kultur yang kuat. Kemudian yang keempat ada persepsi asisten pelayanan nasabah cabang. Dilihat bahwa profil budaya organisasi yang saat ini oleh asisten pelayanan nasabah cabang adalah budaya market dengan presentasi sebesar 27% dan diikuti dengan budaya klan dengan presentasi sebesar 25%. Sedangkan untuk budaya adhokrasi dan budaya hierarki mendapat presentasi sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa asisten pelayanan nasabah cabang merasakan budaya yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi bagi organisasi dengan market kultur yang kuat. Untuk profil budaya organisasi yang diharapkan oleh asisten pelayanan nasabah cabang ke depannya adalah budaya klan dan budaya market. Hal ini dapat dilihat dari presentasi kedua budaya ini yang sama, yaitu 26%. Selanjutnya untuk budaya hierarki mendapatkan presentasi sebesar 25% dan budaya adhokrasi
mendapatkan presentasi sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa asisten pelayanan nasabah cabang menginginkan ke depannya organisasi dapat berjalan dengan lebih menitikberatkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan untuk menghadapi situasi persaingan yang ketat dan tinggi, bukan hanya ditunjukkan bagi kompetitor bisnis saja, melainkan di kalangan karyawan dengan gaya kepemimpinan yang dikembangkan sebagai kompetitor dan pendorong yang tangguh. Persepsi asisten logistik. Profil budaya organisasi berdasarkan persepsi asisten logistik. Pemetaan budaya organisasi yang saat ini dirasakan oleh asisten logistik adalah budaya hierarki dengan presentasi 27%. Selanjutnya adalah budaya market dengan presentasi 25%. Dan budaya klan dan adorarki memiliki presentasi sama, yaitu sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini budaya yang dirasakan oleh asisten logistik adalah budaya dengan gaya kepemimpinan yang dikembangkan sebagai koordinator dengan fungsi mentoringnya yang kuat dan ketat, sekaligus juga sebagai organisator yang unggul. Untuk profil budaya organisasi yang diharapkan oleh analisis logistik ke depannya adalah budaya organisasi market. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan presentasi dari persepsi saat ini 25% menjadi 28%. Untuk yang diharapkan ke depannya, untuk budaya klan pun mengalami peningkatan dari 24% persepsi saat ini menjadi 25% untuk yang diharapkan ke depannya. Sedangkan untuk budaya adorarki dan hierarki sama mendapatkan presentasi sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa analisis logistik menginginkan adanya budaya yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi dengan organisasi dengan market culture yang kuat, dengan gaya kepemimpinan yang berkembang, biasanya lebih cenderung sebagai yang memfasilitasi atau fasilitator konflik atau segenap permasalahan yang berkembang dalam organisasi. 6. Persepsi asisten bisnis banking. Profil budaya organisasi berdasarkan persepsi asisten bisnis banking. Bisa dilihat bahwa persepsi profil budaya organisasi yang saat ini dirasakan oleh asisten bisnis banking adalah budaya market dengan presentasi sebesar 26%. Untuk budaya adorarki dan budaya hierarki mendapatkan presentasi yang berimbang, yaitu 25%. Sedangkan budaya klan mendapatkan presentasi sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang saat ini dirasakan oleh asisten bisnis banking lebih ke arah sebuah kompetensi dan persaingan antar kompetitor dan karyawan dengan mensejajarkan struktur dan birokrasi yang lebih dinamis. Untuk persepsi profil budaya organisasi yang diharapkan oleh asisten bisnis banking ke depannya adalah budaya yang semakin kuat di bidang market dengan adanya peningkatan di budaya market dari 26% menjadi 28%. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk lebih fokus terhadap tantangan persaingan yang ketat dan tinggi untuk ke depannya. Sedangkan untuk budaya klan juga mengalami peningkatan dari 24% menjadi 26%. Hal ini menunjukkan bahwa di samping fokus terhadap peningkatan persaingan, asisten bisnis banking juga mengharapkan adanya hubungan dan sistem kekeluargaan dengan efektivitas ditekankan pada kohesivitas kelompok atau tim, perkembangan moral karyawan, serta sumber daya manusia atau SDM. Sedangkan untuk budaya adorarki dan budaya hierarki mengalami penurunan dari 25% menjadi 23%. Dan untuk budaya adorarki juga 25% menjadi 23% untuk budaya hierarki. Lalu
Lalu ada persepsi kesimpulan karyawan. Hal ini menunjukkan saat ini memiliki struktur yang baik dan rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis dan mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh karyawan menginginkan semakin kuatnya rasa kekeluargaan di antara karyawan untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Kesimpulan. Profil budaya PT Bank Negara Indonesia (TBK) yang saat ini dirasakan secara dominan adalah lingkungan budaya kerja yang memiliki struktur yang baik dan rapi dalam organisasi, serta pekerjaan yang diatur secara baku dan sistematis. Jadi, profil budaya PT Bank Negara Indonesia (TBK) yang dominan diharapkan ke depannya adalah lingkungan kerja yang kreatif dan inovatif, serta mengedepankan kompetisi tinggi dengan market kultur yang kuat, meningkatkan hubungan dan sistem kekeluargaan di antara karyawan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Lalu ada budaya klan menjadi budaya dominan yang diharapkan di masa mendatang. Dapat dilihat bahwa karyawan memiliki pandangan yang sama untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.